Hai Sun Kids, kembali dengan saya Ethan dan teman saya Gisel. Nah teman-teman, sekarang kita akan melakukan ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di dalam ulangan 11 ayat yang pertama. Yuk kita saksikan sama-sama. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Nah, untuk lagu yang pertama judulnya Musim Baru. Yuk kita menyanyi dengan semangat. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Yang sudah siap memuji Tuhan, mari sorakan sama-sama. Yeay! Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
Lanjut ke lagu yang kedua, judulnya This is our time. Lebih Semangat Lagi ya. This is our time. Are you ready, kids? Kita akan sama-sama memuji Tuhan karena ini saatnya kita menyembah memuji Tuhan. Come on. Come on, sing. Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now, we're turning our hearts to you. And now, we'll never stop loving Come on, Jana. Hey. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here into our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now. And now, we're turning our hearts to you. And now, we'll never stop loving you. 1, 2, 3, 4. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here into our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 Come on, sing. This is our time. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your This is our name. time. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. Hey. Oh, 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 This will be the best time of our lives. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here into our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Come on, like, berikan sorak-sorai bagi kita. Nah, teman-teman, sekarang saat yang paling penting kita akan menyembah Tuhan. Lagunya, Bejanamu. mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Karena kami percaya hanya Engkaulah Yesus satu-satunya yang selalu menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengiring Engkau mulai hari ini dan seterusnya. Teman-teman, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di jiwaku
Teman-teman, ini adalah saat yang paling penting. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, teman kita Giselle akan berdoa untuk itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami agar apa yang kami pelajari bisa kami terapkan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Duduk dengan manis dan dengarkan ceritanya baik-baik. Halo teman-teman semuanya, 2 minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa menjadi pemimpin yang baru bagi bangsa Israel. Pekerjaan Yosua tidaklah mudah karena bangsa Israel telah bertumbuh menjadi bangsa yang sangat besar. Tentu saja sulit untuk memastikan bahwa setiap orang terurus dengan baik. Tetapi Tuhan memberi Yosua janji yang khusus, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ia berfirman, ikutlah semua hukum dan perintah yang telah aku berikan kepada Musa. Aku akan memimpin engkau dengan selamat sampai ke negeri perjanjian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesaya 41 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Teman-teman semua, Tuhan telah berjanji kepada kita. Apabila kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Percaya kepada Tuhan berarti percaya bahwa Ia akan melakukan segala sesuatu yang telah dijanjikannya di dalam firman-Nya. Kemudian Yosua memilih 2 orang pemberani untuk dengan diam-diam menyeberangi sungai Yordan dan memasuki kota Yeriko. Mereka harus menyelidiki betapa baiknya tatanan kota itu, kekuatan pasukan musuh, dan berbagai informasi lain yang dapat mereka peroleh. Dengan diam-diam, kedua pengintai itu menyeberangi sungai Yordan dan cepat-cepat memasuki Yeriko. Di sana mereka menuju ke rumah tempat tinggal seorang perempuan yang bernama Rahab. Mereka mungkin memperhatikan dengan seksama untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang membuntuti mereka. Mereka tidak ingin Raja Yeriko mengetahui kehadiran mereka. Akan tetapi Raja mengetahui. Dengan segera ia mengirim beberapa orang untuk menemukan mereka. Orang-orang ini pergi ke rumah Rahab dan mengetuk pintu. Keluarkanlah pengintai-pengintai itu, perintah mereka. Cepat-cepat Rahab membawa pengintai ke soto rumahnya dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan rami yang sedang dijemur di panas matahari. Kemudian Rahab membuka pintu. Kami mendengar ada 2 pengintai di sini, kata orang-orang dari Yeriko. Mereka telah diutus oleh bangsa Israel untuk menyelidiki cara yang terbaik untuk menyerang kita. Serahkanlah mereka kepada kami. Memang tadi ada 2 orang ke sini, tetapi mereka telah pergi, kata Rahab. Aku tidak tahu kalau mereka itu pengintai. Mereka cepat-cepat keluar sebelum pintu gerbang ditutup. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, tetapi aku rasa kamu bisa menangkap mereka kalau kamu pergi cepat-cepat. Ketika orang-orang Yeriko mendengar hal itu, dengan buru-buru mereka keluar kota untuk mencari para pengintai itu. Rahab kembali ke soto rumah untuk memberitahu para pengintai bahwa mereka selamat. Menurut kalian, mengapa Rahab mau menolong para pengintai Israel? Bukankah bangsa Israel itu musuh orang-orang Yeriko? Rahab menceritakan kepada para pengintai mengapa ia telah menolong mereka. Aku tahu bahwa kalian menyembah Tuhan yang esa dan benar. Ia telah mengadakan banyak mujizat untuk bangsamu. Kami mendengar bagaimana ia membelah Laut Merah dan menolong kalian sehingga banyak kali kalian menang dalam pertempuran. Penduduk Yeriko sangat ketakutan menghadapi kamu. Mereka tahu bahwa Tuhanmu akan menolongmu untuk mengalahkan kami. Maka sekarang aku memohon kemurahanmu. Berjanjilah kepadaku
bahwa kalian akan menyelamatkan nyawaku dan seisi rumahku pada waktu kalian merebut kota ini." Kedua pengintai itu menyetujui perkataan Rahab. "Kami menjamin keselamatanmu dan orang-orang seisi rumahmu apabila kau tidak mengkhianati kami," kata mereka. "Akan tetapi ada satu hal yang harus kau lakukan. Kamu harus menggantungkan tali merah di jendelamu. Tali itu akan menjadi tanda bagi pasukan kami ke rumah yang mana adalah rumahmu. Kumpulkanlah segala keluargamu di dalam rumahmu. Semua tidak boleh meninggalkan rumahmu. Apabila mereka berjalan di jalan, kami tidak akan tahu bahwa mereka adalah anggota keluargamu. Kami berjanji bahwa setiap orang yang ada dalam rumahmu akan selamat." "Baiklah," kata Rahab. Kemudian ia menggunakan tali untuk menurunkan kedua pengintai itu dari jendelanya dan melewati tembok kota. "Segeralah pergi ke pegunungan," kata Rahab. "Tinggallah di sana selama 3 hari dan kemudian pulanglah ke kaummu." Kedua pengintai itu mematuhi petunjuk Rahab dan berlari ke pegunungan. Sementara itu orang-orang di Yeriko masih terus mencari kedua pengintai itu. Mereka tidak mengetahui bahwa Rahab telah menyembunyikan kedua pengintai itu. Mereka menyelidiki sepanjang jalan menuju Yeriko. Akhirnya mereka menyerah. Setelah 3 hari, para pengintai menyeberangi sungai Yordan dan cepat-cepat kembali ke perkemahan. Mereka bergegas menemui Yosua dan menceritakan kepadanya semua yang terjadi. "Tuhan akan menyerahkan negeri itu kepada kita," kata para pengintai itu. "Seluruh penduduk gemetar menghadapi kita karena mereka telah mendengar bagaimana Tuhan menyertai kita." Kemudian mereka menceritakan kepada Yosua tentang janji mereka terhadap Rahab. Rahab menggantungkan tali merah di jendelanya. Ia percaya pada janji para pengintai. Di kemudian hari, para pengintai itu menepati janji mereka kepada Rahab. Ia dan seisi rumahnya terlindung dari kematian. Kalian juga perlu menepati janji kalian kepada orang lain. Pernahkah seseorang berjanji kepadamu dan kemudian lupa menaatinya? Ada satu oknum yang senantiasa menepati janjinya kepada kita. Tuhan takkan mengecewakan kita. Di mana kita dapat menemukan janji Tuhan kepada kita? Ya benar, Tuhan telah berjanji kepada kita di dalam firman-Nya. Karena itu kita tidak perlu meragukan sesuatu yang telah difirmankannya. Seperti Rahab percaya kepada para pengintai itu akan menepati janji mereka, maka kita dapat percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan memelihara kita sebagaimana yang telah dikatakannya di dalam firman-Nya. Kita selalu dapat mengandalkannya. Teman-teman, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Dan kalau kalian percaya bahwa Tuhan menepati janjinya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang berfirman dan menepatinya. Terima kasih karena Engkau berjanji bahwa siapa yang percaya kepada nama-Mu akan diselamatkan. Hari ini aku mau mengambil keputusan untuk percaya di dalam nama Yesus bahwa oleh nama Yesus aku diselamatkan. Engkau Yesus telah mati bagiku di atas kayu salib supaya aku boleh diselamatkan. Aku percaya semua janji-Mu di dalam firman-Mu, dan aku percaya semua yang difirmankan pasti akan dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sekarang waktunya kita untuk
memberikan persembahan. Nah, untuk cara memberinya, kalian bisa berikan persembahan kalian di gereja kalian masing-masing. Sampai di sini dulu tayangan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah!